Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Dina Eriza SPDI, calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulannya, pendidikan dan pengajaran merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, yang di depan memberi contoh. Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ing Madio Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Tut Uri Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru harus memberi dorongan atau motivasi kearahan kepada anak didiknya. Untuk melakukan koneksi antar materi, saya akan menjawab pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya percaya bahwa siswa memiliki kemampuan yang sama dalam menyerap ilmu yang saya berikan. Yang kedua, hal yang saya lakukan adalah menuntut, bukan menuntun. Yang ketiga, saya lebih cenderung untuk menerangkan pembelajaran dengan metode ceramah. Sementara, siswa wajib mendengarkannya dengan seksama, mencatatnya di buku catatan. Yang keempat, saya selalu menginginkan suasana kelas yang tertib, tenang, dan siswa mengikuti dengan seksama materi yang saya ajarkan. Berikut gambaran pembelajaran saya di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perilaku dan pemikiran yang berubah setelah saya mempelajari modul ini adalah guru seharusnya menuntun, bukan menuntut. Menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Kemudian, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun sebagai pendidik kita harus memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Kemudian, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Murid bisa belajar dari lingkungan sekitar dan teknologi. Kemudian, kelas bukanlah satu-satunya tempat belajar. Siswa belajar di luar kelas agar mereka bisa mengeksplorasi dengan benda-benda nyata dalam mengaplikasikan pengetahuan mereka. Kemudian, seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, murid sebagai subjek utama dan guru sebagai fasilitator untuk memfasilitasi ruang gerak peserta didik dalam belajar, memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar mereka tidak merasa terbebani dalam belajar.
Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang keempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan berarti menuntun, bukan menuntut. Dalam menuntun, anak diberi kemerdekaan dalam belajar karena anak merupakan tokoh utama dalam pembelajaran. Namun, harus diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Guru hendaknya mampu menerima keberagaman sesuai dengan kodrat dan fitrahnya, karena setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih.